Mungkinkah gereja-gereja bersatu menerobos segala sekat-sekat denominasi dan bersama-sama menyelesaikan kehendak Tuhan? Berbagai upaya telah dilakukan untuk kebangkitan pelayanan tubuh Kristus, tapi sungguh disayangkan semuanya itu seolah berakhir dengan kesia-siaan. Apa yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan kesatuan gereja Tuhan? Ruang Tiranus kali ini akan mengupas tuntas buku menuju kepenuhan Kristus yang menjadi awal mula kebangkitan pelayanan tubuh Kristus. Pastor Stephen Agustinus akan mengungkap misteri pertanyaan yang selama ini belum terjawab mengenai mengapa gereja Tuhan belum bersatu, dan menjelaskan langkah-langkah aplikatif untuk terwujudnya hal tersebut. Temukan jawabannya di dalam Ruang Tiranus dengan tema Menuju Kepenuhan Kristus. Selamat datang di dalam Ruang Tiranus, The Room of Revivalists and Reformers. Pada kesempatan kali ini, Ruang Tiranus akan mengupas tuntas arti dari melayani dan juga arti dari memperlengkapi, sehingga kita bisa melihat perbedaan yang jelas. Karena selama ini ada banyak orang percaya yang hidupnya diberikan, yang hidupnya didedikasikan untuk melayani, khususnya para pemimpin rohani yang melayani segala kebutuhan jemaat dengan satu prinsip yang diyakini, bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Namun apakah definisi melayani yang dimaksudkan oleh Yesus sama dengan definisi melayani yang sedang kita lakukan saat ini? Tentunya itu semua akan kita kupas tuntas secara mendetail di dalam Ruang Tiranus. Mari kita sambut bersama narasumber tetap kita, Pastor Stephen Agustinus. Selamat datang kembali Pastor Stephen. Thank you, Gideon. Dalam episode ketiga, buku pembahasan Menuju Kepenuhan Kristus. Oke. Pastor Stephen, saya ingin bertanya lebih lanjut Pastor mengenai apa yang Pastor sampaikan di episode 1 dan 2. Ya. Nah, Pastor Stephen beberapa kali berbicara tentang pemimpin yang harusnya memperlengkapi kehidupan jemaat. Iya. Nah, yang selama ini seringkali kita dengar, pemimpin itu harusnya melayani. Betul. Nah, perbedaan antara memperlengkapi dan melayani itu apa? Bukankah lebih mirip seperti Kristus kalau melayani gitu, Pastor? Perbedaannya apa, Pastor? Ya, saya mendapati seringkali ada kekeliruan paradigma dalam hal ini. Orang seringkali berasumsi bahwa sebagai seorang pemimpin, maka kita harus melayani jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Dalam asumsi atau dalam pengertian, apapun yang menjadi kebutuhan mereka, ya kita harus penuhi, kita harus cukupi. Sementara sebetulnya di dalam prinsip firman Tuhan, Tuhan tidak menghendaki ada satupun jemaat yang jadi hidup dalam ketergantungan terhadap kita, karena kita sebagai pemimpin yang selalu melayani. Jadi kalau kita membaca di dalam Alkitab, Alkitab menuliskan Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus melakukan perbuatan baik. Itu hanyalah sebagian sekelumit dari apa yang Yesus lakukan. Tapi fokus utama Yesus sebetulnya bukan melayani jemaat. Walaupun itu yang banyak ditulis di dalam Alkitab. Iya, itu kan banyak yang ayat-ayatnya ada yang dikatakan bahwa Yesus datang untuk melayani, aku datang untuk melayani. Betul. Nah, itu bagaimana tuh Pastor pakai ayat? Kalau kita hanya terus berfokus untuk melayani jemaat, pakai tanda kutip seperti Yesus, maka pada waktu ada sesuatu terjadi atas kita, entah kita menjadi sakit atau ya kan bisa saja sibuk melayani jadi kelelahan akhirnya sakit, atau bahkan mungkin mati sebelum waktunya, maka semua yang kita lakukan akan jadi terhenti. Nah, kita melihat apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lampau sampai hari ini masih terus berkelanjutan. Artinya sebetulnya fokus yang Yesus lakukan dalam pelayanannya bukanlah melayani jemaat. Ini hanya pakai tanda kutip sampingan yang dia lakukan. Jadi fokus Yesus bukan melayani ya, Pastor? Iya, saya percaya fokus yang Yesus miliki justru memperlengkapi murid-muridnya.
Sehingga setelah peristiwa kematiannya di kayu salib, lalu kebangkitan pada hari ketiga, dan setelah 40 hari kemudian diangkat naik ke sorga, dipermuliakan di sebelah kanan Bapa. Murid-murid akan bisa langsung mengerjakan tugas dan kewajiban mereka, melanjutkan apa yang Yesus sudah mulai. Sehingga sebagai akibatnya kita mendapati pekerjaan Tuhan, kekristenan, realita kerajaan sorga akan bisa terus dimultiplikasi dan diduplikasi oleh banyak orang. Jadi fokusnya memperlengkapi. Berarti gini Pastor, selama 3,5 tahun pelayanan Yesus, selama ini kan kita berpikir dia melayani jiwa-jiwa. Ternyata yang Pastor Stephen bilang tadi bahwa ia justru memperlengkapi murid-murid ya Pastor. Betul. Fokusnya harusnya di sana ya Pastor. Seharusnya fokus kita sebagai para pemimpin adalah memperlengkapi jemaat, memperlengkapi murid-murid. Karenanya kita mendapati di dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ketika Yesus sudah naik dalam kemuliaan Bapa, Alkitab menuliskan dia memberikan karunia-karunia pelayanan. Ini adalah wujud dari totalitas pelayanan Yesus selama ada di atas muka bumi. Dia secara pribadi membawa totalitas manifestasi karunia-karunia pelayanan itu dalam hidupnya. Dan ketika dia dipermuliakan di sebelah kanan Bapa, dia membagi itu kepada tubuhnya, kepada para pemimpin yang dia tetapkan, yaitu para rasul, para nabi, para penginjil, para gembala, dan para guru. Mereka membawa totalitas pelayanan Yesus. Dan Alkitab menuliskan mereka memiliki tujuan. Para rasul, nabi, penginjil, gembala, guru punya tujuan memperlengkapi jemaat. Untuk mereka, untuk jemaat akan bisa dipersiapkan berfungsi memanifestasikan pelayanan tubuh Kristus. Itu gimana Pastor Stephen? Caranya memperlengkapi itu, wujud konkret memperlengkapi itu seperti apa Pastor Stephen? Karena kan selama ini kan yang pemimpin tahu itu memperlengkapi ya besuk jemaat, mengadakan mendoakan jemaat. Nah, yang memperlengkapi yang Pastor Stephen maksud ini seperti apa? Jadi kalau kita berbicara tentang memperlengkapi, kita melatih, kita mempersiapkan mulai dari mindset, dasar keyakinan, sampai jemaat itu bisa betul-betul mempraktekkan apa yang diajarkan. Saya kasih contoh sederhana. Kita percaya kuasa doa. Kita sendiri sudah banyak berkhotbah, mengajar, berbicara tentang doa. Nah, pertanyaan penting yang harus kita jawab adalah, sudahkah kita membuat prinsip tentang doa masuk menjadi paradigma yang baru buat jemaat? Selama ini kita hanya mengajar. Selama ini kita hanya berkhotbah. Tapi tidak pernah betul-betul terbangun menjadi paradigma yang baru dalam hidup jemaat. Sehingga sebagai akibatnya dalam kehidupan sehari-hari, ketika jemaat menghadapi permasalahan tertentu, hal pertama yang mereka lakukan bukannya mencari Tuhan lewat doa. Kadangkala yang pertama mereka lakukan cari pendeta, minta didoakan. Atau minimal ke KKR gitu ya. Atau pergi ke KKR, minta didoakan. Ya itu sih memang lebih baik daripada pergi ke dukun, ya kan? Tapi bukan itu yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki seluruh jemaat ketika mulai belajar tentang poin doa, katakanlah begitu. Mereka betul-betul mendapati paradigma hidup mereka dibongkar sepenuhnya. Dasar keyakinan yang baru terbangun dalam hidup mereka. Sehingga betul-betul ketika terjadi sesuatu, mereka itu langsung doa, ngejar Tuhan. Dan lewat doa mempraktekkan apa yang diajarkan oleh para rasul atau para nabi, para penginjil, gembala atau guru. Langsung membawa mereka mengalami terobosan secara pribadi. Nah, inilah yang namanya diperlengkapi. Kalau terus dilayani, sudah jadi Kristen 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, mereka tetap saja ketika menghadapi sesuatu selalu mencari dukungan doa. Merasa diri
menjadi jemaat yang lemah dan tidak punya kemampuan untuk berinteraksi secara langsung dengan Tuhan, menerima otoritas dari sorga secara pribadi, dan menghadapi permasalahan atau tantangan hidup yang ada dengan kekuasaan yang dari Tuhan dan meraih kemenangan. Nah beda kalau orang yang diperlengkapi, mungkin dia baru Kristen 1 tahun, tapi yang 1 tahun itu karena dia diperlengkapi, paradigmanya dibongkar, dasar keyakinannya dirubah, dan dia mulai tahu bagaimana mempraktekkan prinsip doa itu masuk dalam aktivitas kehidupan sehari-harinya. Maka begitu tantangan datang, dia nggak akan meributkan mana pendeta, siapa yang akan mendoakan saya. Enggak, dia doa sendiri. Dia bergumul di dalam doa. Dia tarik turun firman dari Tuhan, dan dia hadapi tantangan yang ada, dan dia berkemenangan. Oke, jadi memang membuat jemaat akhirnya bergantung penuh pada Tuhan, bukan pada manusia ya. Betul. Oke, setiap jemaat sudah seharusnya bergantung penuh pada realita Tuhan. Nah, permasalahan utama yang sering kita miliki, ada banyak hamba-hamba Tuhan, mereka itu jagoan kalau disuruh khotbah. Mereka itu hebat kalau disuruh mengajar. Tapi sayangnya cuma menjadi sebuah wacana atau tambahan informasi baru. Tidak sampai menggigit sedemikian rupa dan mengakibatkan terjadinya perubahan paradigma. Dan dari hidup jemaat sendiri bisa mulai muncul pemahaman-pemahaman firman yang akurat yang bisa mereka pakai untuk membangun dasar keyakinan yang baru. Kan prinsip firman kan mengatakan orang benar itu hidup oleh iman. Tapi dari mana iman itu datang? Tentu dari firman dan pemahaman yang akurat tentang firman tersebut. Kita dengar firman, tapi kalau pemahaman kita keliru, kan sama saja. Tidak ada dasar keyakinan yang akurat yang kita bangun dalam diri kita. Dasar keyakinan yang kita punya masih merupakan wujud dari dasar keyakinan yang lama, yang mungkin merupakan hasil pembentukan dunia ini. Tapi ketika kita mulai alami, ada pekerjaan Roh Kudus, ada penyingkapan firman, ada roh hikmat, ada roh pewahyuan, roh pengenalan akan Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Karena kita terus diperlengkapi, maka muncul pemahaman-pemahaman firman yang akurat. Dan ini kita pakai membangun dasar keyakinan kita. Maka perjalanan hidup kita otomatis akan menjadi perjalanan hidup yang memanifestasikan firman yang kita percayai. Dari situlah kita akan melihat jemaat punya iman yang memindahkan gunung. Jemaat akan punya iman yang menaklukkan dunia. Jemaat tidak lagi hidup dalam kebergantungan kepada hamba Tuhan A atau hamba Tuhan B yang diurapi. Karena hidup mereka sendiri menjadi jemaat yang diurapi. Permasalahannya sampai sejauh ini ada banyak hamba-hamba Tuhan yang kurang mampu mengubah paradigma dan membangun dasar keyakinan jemaat. Itu bagaimana caranya, Pastor Stephen? Kita seorang pemimpin rohani bisa memperlengkapi. Apakah perlu dilatih cara berkhotbah yang berbeda kah? Sampai akhirnya terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan jemaat? Saya percaya ini bukan masalah skill, kemampuan berkhotbahnya. Oh, jadi ini bukan tentang skill ya, Pastor ya? Ini bukan tentang skill. Tapi yang kita harus waspadai adalah, atau yang perlu kita ketahui adalah, seberapa banyak keberadaan kita sebagai seorang pemimpin sudah melewati proses pembentukan dan kita sendiri sudah diperlengkapi. Kita sendiri sudah memiliki paradigma yang baru, memiliki dasar keyakinan yang selaras dengan prinsip firman. Karena saya percaya kita mungkin bisa mengajarkan banyak hal kepada seluruh jemaat yang Tuhan percayakan. Tapi kita baru betul-betul bisa memperlengkapi jemaat hanya pada areal-areal kehidupan di mana kita sendiri pernah diperlengkapi. Kita sendiri pernah alami ada perubahan. Sehingga kita itu bukan cuma mengajarkan kepada jemaat, tapi kita memberi contoh kepada mereka. Namun kan Pastor Stephen mengetahui sendiri, maksudnya tren
tren seminar-seminar, Pastor. Pasti kan pendeta-pendeta ada pemimpin-pemimpin yang ingin diperlengkapi dengan cara mengikuti seminar A, seminar B, seminar C, dan merasa diri sudah diperlengkapi. Apakah itu hal yang benar, Pastor? Kembali lagi, itu berbicara tentang paradigma yang kita punya. Seringkali tanpa kita sadari, kita itu membawa paradigma kehidupan yang keliru. Kita pikir dengan kita belajar tentang iman, secara otomatis artinya kita sudah menjadi orang yang beriman. Iya. Kita belajar tentang kasih, otomatis kita sudah punya kasih. Iya. Sementara sebetulnya kalau kita berbicara dalam prinsip Alkitab, Iya. kita akan mendapati yang namanya iman, kasih, ketekunan dan segala macam itu bukanlah sesuatu yang sifatnya informatif. Oke. Iya. Sehingga dengan mudah karena kita belajar kita langsung merasa oh saya sudah punya. Iya. Tapi ini berbicara tentang dimensi rohani dan dinamika ilahi. Oh, iya. Which is yang namanya dimensi rohani, dinamika ilahi hanya bisa kita terima dari Tuhan. Roh harus bekerja dalam batin kita. Iya. Roh Kudus harus membangun dalam manusia batiniah kita. Dimensi kasih. Dimensi kesetiaan. Dimensi ketekunan contohnya. Dan itu semua akan bisa kita tularkan. Oke. Bukan lewat pengajaran, lewat khotbah. Tapi hanya lewat teladan hidup. Teladan. Balik lagi ke teladan hidup ya, Pastor. Iya. Karena ini kan bicara tentang dimensi dan dinamika rohani. Yang kita bawa, yang kita terima dari Tuhan, yang kita bawa dalam hidup sehari-hari di dalam batin kita, manusia batiniah kita. Iya. Dan itu akan bisa terekspresi dan dilihat oleh orang banyak, bukan dari perkataan kita, tapi dari apa yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Itu bagian dari memperlengkapi. Itu bagian dari memperlengkapi. Iya. Ya, saya belajar banyak ketika mulai berinteraksi dengan orang-orang bule. Saya kasih contoh ini. Kalau kita orang-orang Indonesia, khususnya guru olahraga, minta maaf buat saudara yang punya profesi sebagai guru olahraga. Tapi yang sering kali terjadi, katakanlah guru olahraga ini mau melatih siswa-siswi untuk lari. Iya. Ya. Jadi guru olahraga cuma menjelaskan begini begitu, lalu setelah itu siswa-siswi dikumpulin di lapangan dan gurunya berkata, ayo sekarang lari, muter keliling lapangan. Nah, yang disuruh lari keliling lapangan siapa? Muridnya. Nah, gurunya di mana? Duduk di bawah pohon sambil minum es. Iya. Itu yang sering kali terjadi. Sementara kalau saya memperhatikan guru-guru olahraga di dunia barat sana, di sekolah-sekolah bule sana, kalau gurunya mau mengajarkan tentang apa katakanlah bicara tentang lari, ya gurunya ikut lari. Iya. Sama-sama muridnya lari. Kalau mau mengajar basket, ya gurunya juga pandai melempar bola. Oh, iya. Jagoan basket juga. Iya. Jadi bukan cuma sekedar teori. Tapi dia sendiri menjadi praktisi. Orang yang mempraktekkan. Nah, barulah dari situ kita mendapati murid-murid yang ada, siswa-siswi yang dilatih oleh guru ini akan progres kemampuannya. Iya. Seperti misalkan para katakanlah pelatih tenis, pelatih bulu tangkis. Biasanya sebelum mereka menjadi pelatih, mereka itu dulu tuh praktisi. Iya. Jagoan bulu tangkis, jagoan tenis, jagoan tinju. Yang kemudian ketika masuk usia pensiun, ya karena sudah sekian tahun mereka bergulat di dunia itu, ya mereka mungkin memang sulit untuk bisa lepas begitu saja. Iya. Jadi ya mereka terjun di dunia yang sama tapi sebagai pribadi yang berbeda. Sebagai dengan profesi yang berbeda, yaitu menjadi pelatih. Iya. Jadi dia sudah mengetahui betul. Oh, kalau muridku yang seperti ini, dia harus dilatih lari lebih banyak lagi supaya staminanya kuat. Iya.
Kisahnya seperti itu. Iya, iya. Nah, demikian pula dalam keberadaan kita sebagai hamba Tuhan. Kita bisa khotbah apa saja. Wong namanya pendeta itu dilatih untuk khotbah. Ya, di sekolah-sekolah Alkitab juga ada mata pelajaran khusus untuk berkhotbah. Iya, iya, iya. Dinilai lagi. Ya, kalau kita di kalangan karismatik kan, udah lu bicara, Roh Kudus mengurapi, ngomong aja sudah. Oh, iya, iya. Nah, kalau di sekolah-sekolah Alkitab tidak bisa begitu. Ada metodenya. Iya. Ada sistematikanya yang harus dipakai. Sehingga ketika dia mempresentasikan sesuatu, juga ada data-data valid yang dipakai. Tidak hanya sekedar model, saya terima pernyataan Roh Kudus. Nah, kalau kemudian di cross check dengan Alkitab atau firman tertulis, wah marah dia, tersinggung. Iya. You tidak percaya sama Roh Kudus. Nggak seperti itu. Nah, demikian pula ketika kita melayani. Ya. Kalau kita betul-betul rindu memperlengkapi jemaat, pastikan kita sebagai pemimpin juga sudah diperlengkapi. Kita sebagai pemimpin juga sudah mengalami proses pembentukan yang dari Tuhan. Sehingga kita menjadi pribadi yang mendemonstrasikan, memanifestasikan prinsip yang kita mau ajarkan itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Pastor Stephen, apakah mungkin ya Pastor, seorang pemimpin rohani sulit untuk memperlengkapi kehidupan jemaat karena memang dirinya sendiri belum pernah merasakan diperlengkapi, Pastor? Apakah mungkin itu terjadi? Biasanya sih seperti itu yang seringkali terjadi karena sebagai pemimpin dia belum pernah diperlengkapi, dia belum pernah mengalami proses pembentukan, maka dia akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam memperlengkapi jemaatnya. Contoh, bagaimana saya mau ngajarin Gideon cara berenang? Wong saya sendiri tidak bisa berenang. Kalau saya ingin memperlengkapi Gideon, istilah memperlengkapi ini kan maksudnya kan dari tidak bisa jadi bisa. Bukan sekedar dari tidak tahu loh. Harus sampai pada titik dari yang tidak bisa jadi bisa. Itulah memperlengkapi. Bagaimana saya bisa memperlengkapi Gideon, menolong Gideon dari tidak bisa berenang, dari yang takut air, sampai bisa berenang. Lah kalau saya sendiri tidak bisa berenang, saya harus bisa berenang. Mungkin nggak jago berenang, tapi minimal saya bisa berenang. Baru saya akan bisa menolong Gideon untuk tahu bagaimana cara berenang. Dan biasanya saya akan mengajarkan kepada Gideon sebagaimana saya sendiri diajar. Nah itu siapa, Pastor? Maksudnya orang yang memiliki karakteristik yang cocok untuk memperlengkapi pemimpin. Nah ini kan pemimpin agak bingung nih, Pastor. Mau diperlengkapi sama siapa lagi karena ada di posisi yang teratas. Bagaimana itu, Pastor? Seringkali kita mendapati para pemimpin di dalam sebuah gereja lokal mengalami kesulitan untuk bisa terus progres. Karena dia merasa saya ini sudah top level ini, di gereja lokal ini saya sudah yang paling hebat. Jadi yang bisa dia lakukan adalah belajar buka hati, rendah hati, dan mau belajar dari yang lain. Titik permasalahan yang seringkali masih dialami oleh para pendeta yang sudah mau buka hati, mau merendahkan hati dan mau belajar dari yang lain. Mereka seringkali belajarnya dari orang-orang lain yang pakai tanda kutip sukses. Definisinya tapi ini apa, saya Pastor? kasih kurung buka kurung tutup, sukses menurut dunia ini. Bukannya belajar dari orang-orang yang mengenal jalan Tuhan dan mengenal agenda Tuhan. Kita ini hamba Tuhan, para pemimpin yang punya sebuah fokus atau tugas utama, menuntun seluruh jemaat, apapun yang menjadi profesi sehari-hari mereka, untuk berjalan di jalan Tuhan. Bukan cuman menolong jemaat jadi sukses. Karena untuk meraih kesuksesan kita bisa pakai segala cara.
Sama seperti ada pepatah, ada banyak jalan menuju Roma. Iya, iya, Untuk sukses juga banyak cara. iya. Bisa dengan cara yang haram, yang bertentangan dengan firman, Iya, ya kan? Bisa juga dengan cara-cara yang semi haram. Iya, iya. Tipis-tipis gitu bedanya. Tipis-tipis bedanya. Iya. Tapi kita tidak boleh mempraktekkan yang semi haram ini. Iya. Apalagi yang haram, tidak boleh dong. Iya, iya. Kita harus betul-betul mempraktekkan kebenaran. Iya. Bisa nggak kita sukses dengan mempraktekkan kebenaran? Bisa. Justru itulah yang Tuhan mau untuk kita ajarkan di tengah-tengah jemaat. Tapi supaya kita bisa meraih kesuksesan besar, Iya. dimunculkan Tuhan menjadi orang yang berpengaruh, yang terpandang, yang disegani di masyarakat. Tapi kita meraih itu semua di dalam kebenaran firman. Iya. Maka suka tidak suka, kita harus belajar melangkah mengikuti jalan-jalan Tuhan. Karena di dalam dunia ini, termasuk dalam dunia rohani, itu ada hukum-hukum yang berlaku. Dan kalau kita mengikuti hukum-hukum yang berlaku, otomatis semuanya akan bersifat pasti. Iya. Kayak misalkan ada satu hukum, katakanlah hukum gravitasi contohnya. Ini suka tidak suka, saudara percaya ataupun tidak, sifatnya itu pasti. Iya. Kalau saudara naik ke sebuah gedung, lalu dari lantai atas saudara lompat. Ini walaupun saudara punya iman besar, Pasti ke bawah. hukum gravitasi akan menarik saudara turun ke bawah. Iya, iya. Gitu. Iya, Ini sifatnya pasti. Nah, di dalam Alkitab dan di dalam perjalanan hidup kita, sebetulnya juga ada jalan Tuhan. Ini berbicara tentang hukum-hukum yang Tuhan tetapkan untuk anak-anaknya, umat pilihannya, akan selalu bisa dipromosikan Tuhan. Iya. Muncul menjadi orang yang berpengaruh, terpandang dan disegani. Iya, iya. Bukan orang biasa-biasa Iya, saja. iya, 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 iya. Dan tidak semua orang mengetahui hukum rohani itu. Hanya mereka yang sudah berjalan karib dengan Tuhan dan betul-betul terhubung dengan keberadaan Tuhan Iya. yang mengenali jalan Tuhan. Istilahnya bukan hanya sekedar hamba Tuhan, tapi harus sampai naik ke level yang baru, menjadi sahabat Tuhan. Bukan hanya hamba Tuhan, tapi menjadi sahabat Tuhan. Ya. Iya, iya. Dengan kita mulai ada di level menjadi sahabat Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kepada kita jalan-jalannya. Iya. Nah, kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang rindu memperlengkapi jemaat, kita wajib, kita perlu untuk membuka hati dan dengan kerendahan hati mau belajar jalan-jalan Tuhan itu dari mereka yang memang sudah memanifestasikan kehidupan sehari-hari yang menyatakan bahwa mereka itu jalan di jalan Tuhan. Oh iya, iya, iya. Jadi memang fokusnya ini jalan-jalan Tuhan ya, Pastor ya. Karena kan begini, Pastor. Maksudnya kalau kita seorang pemimpin ingin diperlengkapi dengan orang lain nih, Pastor. Pasti kan yang dilihat kan Yang di atas. yang di atas. Terus hal-hal yang pastinya berapa jumlah jemaatnya, kalau dia jumlah jemaatnya 10 pasti cari kan yang lebih besar. Begitu kan, Pastor kan? Betul. Nah, itu udah nggak bisa lagi menilai seperti itu ya, Pastor ya. Kita tidak boleh menjadikan patokan sukses menurut dunia Iya. untuk menjadi patokan kita dalam mencoba mencari dan menemukan siapa orang yang memang berhak, begitu istilahnya, Iya. untuk melatih, memperlengkapi kita supaya kita pun bisa diperlengkapi lagi. Tidak Iya. boleh. Patokan yang harus kita ambil adalah seberapa dekat orang ini dengan Tuhan, Iya, iya. seberapa nyata dinamika rohani, dimensi ilahi ada dalam hidupnya sebagai wujud. Dia sudah melewati proses pembentukan tangan Tuhan. Oh, iya, iya, iya. Dan lewat proses pembentukan tangan Tuhan yang dia lewati, ada berbagai dinamika dan dimensi ilahi dalam hidupnya. Iya. Sehingga hal itu juga ikut menentukan seberapa real kehidupan sehari-harinya memanifestasikan, mendemonstrasikan apa yang dia terima dari Tuhan untuk dia tularkan kepada orang lain. Oh iya, iya, iya. Itu benar-benar harus jadi
fokus perhatiannya Pastor ya. Betul. Soalnya zaman sekarang kan Pastor, banyak orang sekarang mengikuti hamba Tuhan sekarang lewat jumlah subscribernya loh. Kalau jumlah subscribernya banyak di YouTube pada ngikut gitu ya Pastor ya. Itu hal-hal lahiriah seperti itu yang harus disingkirkan ya Pastor ya. Kadangkala kita suka tidak suka harus membuat pengakuan. Kadangkala orang dengan cepat menentukan sebuah pilihan lewat hal-hal yang sifatnya eksternal. Iya. Padahal belum tentu itu yang kita jadikan sebagai patokan. Kayak misalkan contoh, Gideon kan sudah menikah. Iya. Dan ketika Gideon menikahi istri, Iya. pasti kan dimulai dari rasa suka, rasa cinta. Oh, iya, iya. Betul kan? Iya, betul. Nah, apa yang membuat Gideon suka ketika pertama kali ketemu dengan calon istri waktu itu? Pasti kan penampilan awalnya. Iya, iya, iya. First impressionnya mungkin. Iya, iya. Nah, baru setelah itu mencoba mengenal, dijajaki lebih lanjut. Iya. Wah, ini cocok ini untuk menjadi istri dan calon ibu dari anak-anak saya nanti. Iya. Baru menikah kan gitu kira-kira. Iya, iya. Nah, demikian pula kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Saya mendorong saudara untuk tidak buru-buru berkata si A ini orang yang akan Tuhan pakai memperlengkapi saya. Jajaki dulu, kenali dulu. Mungkin first impression boleh lah ya. Iya. Lihat siapa hamba Tuhan masih muda, ganteng kayak saya gitu kan kira-kiranya ya. Lalu saudara punya first impression yang mantep ini cocok nih. Cocok ini Pak Stephen ini. Iya. Ya nggak apa-apa gitu. Itu kan first impression saudara. Tapi jangan kemudian buru-buru. Saya mendorong saudara belajar kenal dulu. Iya. Kenali apa yang menjadi dasar keyakinan yang Tuhan tanam dan Tuhan bangun dalam hidup saya. Cek dengan prinsip Alkitab. Betul nggak? Harus sampai begitu Pastor. Oh iya. Karena ketika kita nanti mencoba membangun keterhubungan dengan seorang pemimpin, dengan seorang hamba Tuhan yang kita beri kesempatan memperlengkapi dan mencetak ulang membentuk hidup kita. Ini sifatnya bukan 1-2 tahun. Iya. Sifatnya untuk jangka panjang. Saya menyebutnya dengan istilah pembapaan rohani. Oh. Jadi bukan cuma sekedar saya melatih kamu. Iya, iya. Karena kalau kita bicara tentang masalah pelatihan, kualitas masa pelatihan itu kan terbatas. Iya. Waktunya kan pendek. Iya. Ya. Setelah Gideon merasa bisa berenang, pasti kan cari guru lain yang lebih jagoan. Iya. Sementara kalau bapak kan long lasting, Nggak mungkin cari bapak. nggak lain. mungkin cari bapak yang lain. Iya. Dan padahal itulah kualitas hubungan yang ditetapkan di dalam Alkitab, Iya. yang sifatnya untuk jangka panjang. Iya. Jadi belajarlah kenali dulu. Siapa ini orang yang akan kita kasih akses untuk mencetak ulang, membentuk dan mempengaruhi hidup kita. Iya. Jangan sampai dia kelihatannya bagus, khotbahnya keren, tapi ternyata kehidupan sehari-harinya berbeda dengan apa yang dia ajarkan. Iya. Jangan sampai itu yang terjadi. Iya. Jadi belajarlah kenali dulu. Siapa sebetulnya orang ini? Makin saudara belajar mengenali paradigma yang dia punya, dasar keyakinan yang terbangun dalam hidupnya, kebiasaan sehari-hari yang dia miliki, bagaimana dia berinteraksi dengan rekan pelayanan, bagaimana dia berinteraksi dengan jemaat, bagaimana dia berinteraksi dengan keluarganya mungkin. Karena itu semua akan ikut tercetak masuk dalam diri kita. Oh iya, berarti ini sifatnya kan proses ya Pastor ya? Sebuah Ada proses ya? Nggak Betul. bisa buru-buru. Jangan buru-buru, bolehlah cinta pandangan Iya, pertama. iya. Tapi kenali dulu orang yang akan kau nikahi. Iya. Jangan begitu merit eng-ing-eng, lalu kemudian kita merasa menyesal. Waduh, gimana ini udah terlanjur menikah, masa mau diceraiin? Kan nggak mungkin. Iya. Jangan sampai kayak Yakub, dia berasumsi dia menikahi Rahel. Iya. Ternyata ketika dia buka cadarnya, ya ilah Lea. Iya. Nah jangan sampai itu yang terjadi. Untung-untung aja cuman LEA.
Coba kalau ada tambahan K di belakangnya. Iya. Lebih serem ya, Pastor. Serem itu. Iya. Ya. Nah, jangan sampai kita juga mengalami hal yang sama antara kita sebagai pemimpin yang mau memberi diri untuk diperlengkapi oleh pemimpin lain, ternyata ini Lea. Iya. Jangan sampai itu yang terjadi. Iya. Nah, saya mendorong saudara sebagai jemaat ataupun sebagai pemimpin, pastikanlah engkau belajar mengenali siapa orang yang akan kau beri akses untuk mencetak ulang, membentuk ulang, dan memperlengkapi hidupmu. Iya. Haleluya. Nah, Pastor Stephen, ini pertanyaan terakhir, Pastor. Iya. Jika seandainya sudah dilihat integritasnya oke, terus benar-benar takut Tuhan, benar-benar menyatu dengan Tuhan, hidup sehari-harinya juga mencerminkan Kristus. Iya. Lalu langkah apa nih selanjutnya, Pastor? Kalau sudah lihat ini oke, step apa selanjutnya yang harus seorang pemimpin lakukan untuk bisa terkoneksi dengan seorang yang bisa memperlengkapi dirinya? Saya menyebutnya dengan istilah membaptis diri dengan message yang dia terima dari Tuhan. Iya. Dengarkan khotbah-khotbahnya. Perhatikan pengajaran-pengajaran yang dia sampaikan. Baca ulang buku-buku yang mungkin pernah dia tulis. Membaptis diri ya. di dalam pengajaran. Iya. Ini poin the message yang kita harus terima. Iya. Dan kemudian kita mulai belajar menghubungkan diri di dalam the ministry, dimensi pelayanannya. Iya. Karena suka tidak suka, dimensi itulah yang nanti akan memperlengkapi kita juga. Iya. Sehingga ketika kita masuk lebih lanjut di dalam pelayanan, kita pun akan mempraktekkan prinsip pelayanan yang kurang lebih sama. Iya. Memperlengkapi jemaat. Iya. Sehingga keberadaan jemaat tidak akan pernah terus begitu-begitu saja. Iya. Kita yang awalnya cuma tahu tentang doa, kita diperlengkapi untuk menjadi prajurit doa. Iya. Jemaat yang kita layani bukan cuma kita ajarkan tentang doa. Iya. Jemaat pun kita latih, kita perlengkapi untuk punya kemampuan berdoa. Iya. Nah, prinsip tentang kepenuhan Kristus juga kurang lebihnya sama. Iya. Iya. Kita nggak boleh cuma sekedar mengajarkan prinsip ini. Kita sendiri harus diperlengkapi. Iya. Kita sendiri harus memiliki kondisi, keadaan, situasi rohani yang mengkondisikan kita mengalami kepenuhan Kristus itu. Iya. Untuk kemudian nanti kita tularkan ke jemaat. Iya. Sekali lagi saya mau memberi penegasan, konsep tentang kepenuhan Kristus itu sendiri tidak berbicara tentang seberapa hebat kemuliaan yang akan kita nikmati nanti. Seberapa hebat kuasa dan kedaulatan Tuhan yang akan kita demonstrasikan. Bukan. Prinsip tentang kepenuhan Kristus berbicara tentang seberapa jauh kita membuka diri kita untuk melangkah mengikuti tuntunan Roh yang akan membawa kita mengosongkan diri dari berbagai ambisi pribadi, dari berbagai cinta dunia, cinta diri sendiri, cinta uang, dan berbagai hal yang berkaitan dengan keakuan, kedagingan, kemanusiawian dalam hidup kita. Ini tidak bisa diajarkan saja. Ini harus dipraktekkan, diberikan contoh untuk dilihat dan diikuti oleh jemaat. Iya. Pastor Stephen, itu perkataan Pastor Stephen tadi sangat-sangat mengubah paradigma sekali, Pastor. Pastor Stephen selalu mengingatkan, pokoknya ini bukan berbicara tentang sesuatu yang wow gitu kan, Pastor, tapi benar-benar alami kematian gitu ya, Pastor. Mengalami kematian daging, mati bersama dengan Kristus, supaya kita pun bisa dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Iya. Baik, Pastor Stephen, sudah di penghujung acara, Pastor. Bolehkah berdoa untuk pemirsa di rumah? Baik, mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk session pada saat ini. Ada beberapa pengertian-pengertian yang baru yang Tuhan tanamkan dalam hidup kami. Dan saat ini aku berdoa biarlah tangan kuasa Tuhan akan terus menindaklanjuti. Hamba berdoa ini bukan hanya sekedar menjadi sebuah wacana. Ini bukan hanya sekedar menjadi sebuah informasi tambahan. Tapi aku berdoa ini semua menjadi impartasi kehidupan yang berlaku dalam kehidupan setiap kami. Yang terjadi dalam keberadaan setiap kami.
Sehingga kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kami sebagai jemaat akan betul-betul dibawa berjalan, memasuki perjalanan rohani yang menghantarkan kami mendemonstrasikan, memanifestasikan pelayanan tubuh Kristus. Biarlah Roh Kudus terus memfollow up kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus, aku meteraikan pesan firman yang ada. Dan semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Terima kasih banyak Pastor Stephen buat kehadirannya. Kita Tuhan ketemu berkati. lagi di episode yang akan datang. Pasti jauh lebih seru, Pastor. Asik. Tuhan memberkati, and I love you. Mwah. Apa yang Pastor Stephen sampaikan kepada kita semua sudah sangat-sangat jelas perbedaan antara melayani dan juga memperlengkapi. Tuhan mengendaki khususnya bagi saudara yang merasa sebagai pemimpin rohani bukan hanya untuk melayani, tapi untuk memperlengkapi kehidupan jemaat sehingga jemaat dapat menuju kepada kepenuhan Kristus. Itulah yang Tuhan kehendaki. Namun untuk saudara bisa beroleh penjabaran secara detail, saudara bisa mendapatkan buku Kepenuhan Kristus yang dituliskan langsung oleh Pastor Stephen Agustinus. Karena di dalam buku ini ada banyak prinsip-prinsip kebenaran dan juga langkah-langkah sistematis untuk menuju kepada kepenuhan Kristus dan juga kepada pelayanan tubuh Kristus. Segera dapatkan buku ini dengan cara hubungi nomor di bawah ini dan dapatkan segera buku Menuju Kepenuhan Kristus. Untuk info lebih lanjut, bagi saudara yang sangat rindu untuk belajar firman bersama dengan Pastor Stephen Agustinus, ada kabar baik buat saudara. Karena Pastor Stephen Agustinus membuka yang namanya gerakan bertekun. Apakah yang dimaksud dengan gerakan bertekun? Gerakan bertekun adalah belajar firman Tuhan bersama dengan Pastor Stephen Agustinus melalui aplikasi Zoom. Jadi saudara bisa bertatap muka secara langsung dan juga bertanya secara langsung dan langsung juga dijawab oleh Pastor Stephen Agustinus pada saat itu juga. Jadi bagi saudara yang rindu untuk lebih dalam mengenal Tuhan, menggali kebenaran firman Tuhan, segera daftarkan diri saudara di dalam gerakan bertekun dengan cara menghubungi nomor di bawah ini kembali. Daftarkan diri Anda segera di dalam gerakan bertekun. Dengan saya Gideon, sampai jumpa kembali di dalam Ruang Tiranus, tentunya dengan episode-episode yang jauh lebih menarik. Nantikan Ruang Tiranus, The Room of Revivalists and Reformers.